Oke, Angie, udah diklik materi style and daftar isi dan daftar isi. Oke, perhatikan ya semua ya. Jadi ini akan diklik. Loh bukan, salah, sorry. Back. Yang tadi, satunya tahu, Pak. mana tadi? Nah, dokumen contoh ya. Diklik. Nah, di sini kita akan masuk ke sini kan. Nah, ini contoh ini. Saya minta kalian copy ke foldernya kalian masing-masing. Jadi diklik dulu, terus kemudian Angie coba pilih file. Pilih file. Download ya, Pak. Bukan. Kok bisa ya? Kok nggak keluar ya? Oh, Angie belum login. Ya, saya login. Angie login dulu. Jadi kalian harus login dulu. Nggak apa-apa Angie, yang di tempat tadi Angie. Oh. Tempat tadi itu, di dokumen tadi ada login di sebelah kanan. Iya. Nah, itu login dulu ya. Jadi kalian login dulu yang di sebelah kanan itu. Masuk ke akse WMS-nya ya, di anunya vokasi ya. Nah, ya betul sekali. Jadi loginnya ke login ke AK. Nah, setelah kalian login, maka nanti di file itu akan muncul, coba klik file. Nah, di situ akan muncul make a copy. Coba klik make a copy. Jadi harus login dulu, kemudian akan muncul make a copy. Nah, di sini kalian copy, coba diklik folder ya. Kalian copy di folder kalian masing-masing. Jadi di sini ada shared with me, klik shared with me. Diklik tanda panahnya, iya. Nah, di situ ada foldernya kalian masing-masing di situ ya. Diklik lagi, select. Nah, di situ terus kasih nama, ganti aja namanya enggak apa-apa. Misalkan contoh style bukan copy off-nya hapus saja, diganti dengan nama kalian atau NRP kalian gitu ya. Nah, oke. Angie itu ada I-nya atau enggak sih Angie? Harusnya ada, Pak, tapi di akte itu nggak dicek lagi, jadi kayak meleset. Oh, malah aneh berarti jadinya ya Angie ya. Iya. Nah, jadi sekarang kalian bisa utak-atik ya. Kalau tadi itu kalian tidak bisa mengutak-atik. Nah, oke Angie, ditutup aja. Sekarang kita akan membahas ini. Share-nya ditutup aja. Nah, saya akan membahas ini. Kalau yang bisa dicoba cara tadi ya, dicoba. Kalau yang nggak bisa, nanti aja diperhatikan dulu. Saya akan membahas mengenai style. Bentar, saya buka dulu punya saya. Style ini nggak banyak kok. Bentar ya, ini agak lambat ini. Kalau saya lihat tadi pas pada saat Angie membuka, itu sudah ada banyak yang membuka juga. Itu kelihatan dari gambar di atas. Jadi ada gambar banyak icon ya, itu berarti banyak yang membuka pada saat yang bersamaan. Oke, ini saya share dulu ya. Saya share dulu. Share. Nah, ini ya. Yang di bagian atas ini, itu menunjukkan bahwa pada saat yang bersamaan, itu yang membuka file ini cukup banyak. Ini kalau saya klik satu-satu, saya bisa tahu yang membuka file ini siapa aja.
Nah, cuman karena yang ini dokumennya adalah punya saya, maka yang bisa utak-atik, yang bisa mengubah isinya itu hanya saya. Kalian hanya bisa mengcopy, ya. Jadi saya buat copy aja, make a copy gitu ya. Jadi supaya yang aslinya nggak rusak gitu. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan mengenai style. Bentar. Tunggu dulu. Nah, ini ya. Kalau kalian perhatikan di sini, itu adalah ada dokumen. Dokumen ini berisikan ada bab 1, bab 2, dan seterusnya. Ini agak lambat internetnya. Ya, jadi ada bab 1, bab 2, dan seterusnya. Tunggu. Bab 1, nanti bab 2 pembahasan, terus sampai di bawah itu ada bab 3. Ini ada bab 3. Nah, ini kesimpulan ya. Oke, nah sekarang saya akan memperkenalkan mengenai style. Jadi contohnya kayak gini. Bab 1 ini saya akan memberikan style. Style itu ada di bagian sini, di bagian klik normal text ini. Ini saya akan memberikan style gini. Di blok bisa, nggak usah di blok juga nggak apa-apa, karena style itu berpengaruh pada satu paragraf. Dan kalau kalian ingat kemarin, pernah saya katakan bahwa yang memisahkan antara paragraf 1 dengan paragraf lainnya, itu adalah enter. Jadi begitu saya enter, maka dia dianggap sebagai satu paragraf. Jadi ini satu paragraf, ini saya mau jadikan heading 1. Di sini ada beberapa style. Title itu biasanya untuk judul. Judul di tengah, bukan judul di tengah, sorry, judul di depan, cover, itu title. Subtitle itu tetap di cover, tapi di bawahnya. Terus heading 1 itu biasanya untuk judul bab. Ya, jadi saya pilih apply heading 1. Nah, ini. Karena heading 1 itu otomatis adalah Arial dan 20, maka heading 1 ini akan membuat semua font yang di sini ini itu akan menjadi Arial dan ukurannya 20. Itu otomatis. Jadi saya buat heading 1. Dan ini saya berlakukan bagi semua judul bab. Jadi bab 1, kemudian bab 2 ini juga saya jadikan heading 1 di sini. Nah, ini. Terus bab 3, cara menjadikan heading 1 ya caranya cuma gitu aja ya. Bab 3, terus saya juga jadikan heading 1. Heading 1. Heading 1. Nah, ini. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya untuk apa, ya kan? Nah, gunanya adalah seperti ini. Heading ini bisa mempengaruhi semua style yang ada di situ. Jadi contohnya seperti ini ya. Saya mau ngubah ini, saya nggak mau Arial, saya maunya Times New Roman. Karena seperti ini harusnya Times New Roman dengan ukuran misalkan 18 saja, jangan terlalu besar gitu ya. Terus saya mau bold. Nah, gini. Saya mau bold. Nah, ini saya ingin berlakukan ke semuanya. Jadi judul-judul yang tadi itu juga saya ingin buat modelnya seperti ini. Nah, kayak gini saya tidak usah membuat satu-satu lagi. Ya, kalau ada perubahan kayak gini, saya cukup seperti ini. Ini boleh diblok, boleh enggak. Saya klik di sini, terus saya klik update. Jadi yang heading 1 ini saya klik, terus jangan diklik ya. Saya arahkan ke heading 1, terus saya pilih update. Update heading 1 to match. Diklik. Nah, bisa dipastikan yang lainnya juga akan berubah. Tuh kan. Yang lainnya juga akan berubah. Jadi dia otomatis akan berubah sesuai dengan updatean yang kita buat tadi. Misalkan aja lagi gini. Ini saya mau buat tengah. Saya cukup buat satu aja saya tengahkan. Kemudian heading 1 ini saya update. Maka otomatis yang lainnya akan tengah juga.
Oke, jelas ya? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Nah, terus kemudian, tapi ini tidak berlaku untuk enter ya. Enter atau shift enter. Itu tidak berlaku. Jadi misalkan saya mau, ini kalau bab 1 kayak gini kan jelek. Ini jangan di enter. Kalau saya mau supaya latar belakangnya ke bawah, tapi tetap dalam satu paragraf. Kalau saya enter, ini berarti dia di paragraf yang berbeda. Ya, jadi dia bab 1 dengan tulisan latar belakang, kalau saya enter, dia akan terpisah menjadi 2 paragraf. Nah itu, saya tidak mau itu, karena saya ingin dia tetap satu paragraf. Jadi supaya dia satu paragraf, saya gunakan shift, kemudian enter. Nah ini tetap satu paragraf, ya. Ini tetap satu paragraf. Tapi karena ini berkaitan dengan enter, itu kalau saya misalkan saya update, dia nggak akan otomatis update semua. Yang di sini juga harus di enter. Nah, tapi tetap dia merupakan satu paragraf, gitu ya. Ini saya enter supaya apa? Supaya tampilannya lebih bagus, supaya sesuai dengan apa namanya judul-judul bab pada umumnya. Jadi ingat jangan di enter tapi shift enter supaya dia tetap berada pada satu paragraf. Oke, jelas ya. Nah sekarang gini, itu adalah heading 1. Nah heading 2 itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk ini. Misalkan ada yang di sini ada 2 titik kalau nggak salah. Nah ini 2.1. 2.1 itu merupakan heading 2. Jadi misalkan saya mau jadikan ini heading 2, saya klik di sini apply heading 2. Nah ini dia akan jadi 2.1. Ya. Terus saya cari lagi di sini. Ini saya mau jadikan terlalu jauh. Saya delete supaya nggak terlalu jauh ke bawah. Ini saya jadikan heading 2. Heading 2. Oke. Nah, ini juga saya jadikan heading 2. Ingat ya, heading 2 itu adalah kalau ada titiknya. Jadi 1.2, 1.3, 1.1 itu heading 2. 2.3 heading 2. Pokoknya yang ada titiknya yang merupakan subbab daripada bab, judul bab yang besar ini. Jadi nantinya kalau ada 3.1, dia akan menjadi heading 2. Oke, jelas ya? Kalau nggak jelas bisa langsung angkat tangan, nggak apa-apa. Angkat tangan di sini nanti akan saya jawab. Tidak usah menunggu sampai terakhir. Oke, heading 2 ini juga bisa saya ubah. Misalkan aja saya jadikan ini contoh aja ya. Contoh, saya ini misalkan areal terlalu besar, saya jadikan 14 aja. Nah, gini, tapi saya bold. Bisa. Terus saya update lagi, tapi yang diupdate adalah heading 2. Update heading 2. Nah, ini nanti otomatis yang lainnya juga akan terupdate tuh kan. Jadi saya tidak usah satu-satu lagi. Yang satu-satu tuh cukup di awal untuk menerapkan headingnya ini jadi heading 2. Udah cukup itu aja. Nanti yang lainnya diupdate, otomatis dia akan mengikuti. Oke, jelas ya? Nah, untuk style ini, selain itu manfaatnya, itu juga untuk membuat daftar isi. Contohnya gini, saya mau membuat satu halaman kosong sebelum bab 1. Ya. Satu halaman kosong sebelum bab 1. Gimana caranya? Ada yang tahu? Queen. Mana ada Queen? Kayaknya ada Queen deh. Halo Queen. Queen Angel. Iya, Pak. Oke, saya mau membuat satu halaman kosong di atasnya bab 1. Itu gimana caranya, Queen? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Angie? Ada Angie nggak sini? Ada sih tadi, sorry. Angie. Iya, Pak. Gimana caranya membuat satu halaman kosong di atas bab 1? File.
Apa? Bentar. Oh. Oh, nggak tahu Pak. Harusnya kan di insert terus tambah page. Nah, break. Ini ada break. Iya. Itu ya maksudnya ya. Ya. Jadi betul yang katanya Angie, walaupun nggak ketemu tadi, itu ada di insert, kemudian break, page break. Cuman kursornya harus kalian arahkan di awal, ya di awal. Jangan di sini. Nanti kalau di sini dia akan motong nanti. Jadi bab 1 sama latar belakangnya jadi terpisah. Jadi harus di sini. Supaya bab 1-nya turun ke bawah. Bisa menggunakan insert, break, kemudian page break, atau bisa menggunakan Ctrl Enter. Di sini ada Ctrl Enter, kelihatan bacaannya. Ya. Jadi ini Ctrl Enter. Nah, nanti akan muncul satu halaman kosong di sini. Nah, ini. Nah, ini kalau saya akan membuat daftar isi, caranya gini. Saya bisa menggunakan insert, perhatikan ya. Di sini ada table of content. Table of content, atau TOC. Terus saya pilih aja yang ada 2 di sini. Ada page number, ada ini. Tinggal diklik aja. Nah, nanti akan muncul halamannya. Oke, kayak gini. Jelas ya. Jadi halaman ini akan otomatis mengikuti halaman yang ada di dokumen. Ini kalau misalkan di Word, otomatis akan muncul ini daftar isi, misalkan ini. Nah, kalau misalkan kalian mau update, itu kalian bisa diklik ini loh. Ini bisa diupdate. Update. Nah, muncul daftar isi kan? Kalau tadi kan belum ada muncul daftar isinya. Ini begitu saya tulis daftar isi di atas, dan saya buat dia heading 1, maka saya update muncul daftar isi di sini. Terus kalau misalkan ada terjadi perubahan halaman, misalkan Anda menambahkan materi, atau Anda menambahkan gambar sehingga turun semua gitu ya, itu Anda tinggal update aja di sini. Update, otomatis dia akan mengupdate sesuai dengan halaman yang ada. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ini saya stop recording. Stop recording.